Prabowo yakin APBN mampu biaya IKN dan bagi susu gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto meyakini anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, mampu membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan program perbaikan gizinya, yaitu bagi-bagi susu dan makan siang gratis serta bantuan gizi untuk ibu hamil. Pembangunan IKN setidaknya menelan biaya sampai Rp466 triliun, sementara untuk realisasi program perbaikan gizi pasangan Prabowo Gibran juga membutuhkan biaya yang kurang lebih sama sekitar Rp400 triliun lebih per tahun. Kelihatannya Rp440 triliun besar ya, tetapi Indonesia punya kemampuan. Sekarang saja, APBN kita untuk bantuan sosial mendekati Rp500 triliun, kemudian anggaran untuk pendidikan Rp600 triliun. Jadi, yang saya tanya adalah kalau kita kasih makan ke anak-anak kita ini boleh tergolong bantuan sosial, atau tidak? Yang kedua ini boleh tergolong pendidikan atau tidak kasih makan, anak-anak, di sekolah? Kata Prabowo menjawab pertanyaan salah satu pengurus PWI Pusat dalam acara dialog di kantor Dewan Pers, Jakarta, Kamis. Dia melanjutkan ada juga potensi kenaikan pendapatan negara sebagai hasil dari perbaikan sistem penerimaan pajak dan non-pajak. Sekarang, kita punya tax ratio sekitar 12%, penerimaan, revenue dari pajak, cukai, dan lain-lain kalau nggak salah itu 12%. Vietnam 18%, Thailand 18%, bahkan sekarang ada versi yang menyebut, Thailand sudah di atas 18%. Setiap 1% peningkatan penerimaan negara, tiap 1% itu adalah $15 miliar, ujar Prabowo. Jadi, apabila Indonesia mampu menyamakan angka itu sampai 18%, atau sama dengan Vietnam dan Thailand, maka ada tambahan pendapatan negara sampai $90 miliar AS. Berarti kita harus naik 6%. 6 kali 15 sama dengan $90 miliar ekstra, dan ini sedang dikerjakan oleh pemerintah, melalui komputerisasi dan sebagainya, efisiensi dan sebagainya. Kita bisa kok. Kita punya potensi yang luar biasa. Jadi, banyak peluang yang ada. Saya sangat optimistis kita mampu membiayai itu, tutur Capres nomor urut 2. Sementara itu, soal IKN, Prabowo meyakini Indonesia pun mampu. Anggaran kita sekarang untuk infrastruktur juga mendekati $300 triliun, kalau tidak salah dalam APBN sekarang $12 miliar. Apakah IKN bukan infrastruktur? Jadi, we can manage it, kata Prabowo. Daftar terbaru investor IKN, Grup Djarum dan Wings hilang. Pemerintah serius melakukan mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dengan mengajak para pengusaha untuk berinvestasi di kawasan Kalimantan Timur tersebut. Tujuannya agar tercipta pemerataan ekonomi yang selama ini hanya tinggi di kota-kota besar saja. Dikutip dari paparan Otoritas Ibu Kota Nusantara, OIKN, Konsorsium Agung Sedayu Group, ASG, melakukan groundbreaking pembangunan mal, hotel dan perkantoran pada 21 September 2023. Di balik konsorsium ASG ini ada nama-nama investor kakap, di antaranya, Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma, Salim Group, Antoni Salim, Sinarmas Group, Franky Wijaya, Pulau Intan, Hui Sudarto, Grup Djarum, Budi Hartono, Wings Group, William Katuari, Adaro Group, TP Rahmat, Boy Thohir, Barito Pacific, Prajogo Pangestu, Mulia Group, Eka Chandra Negara, dan Grup Astra, Soeria Jaya. Namun, berdasarkan data terbaru nama Grup Djarum, Budi Hartono, dan Wings Group, William Katuari, hilang dari daftar konglomerat kakap yang ikut berpartisipasi dalam proyek pembangunan IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, telah mengungkapkan detail daftar investor yang telah mengucurkan dana pembangunan IKN. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan, total investor pelopor yang masuk ke IKN sudah sebanyak 23 instansi, dengan nilai investasi sebesar Rp41 triliun. Kita sebut mereka investor pelopor yang sudah groundbreaking dengan total investasi non-APBN Rp41 triliun,
kata Agung dalam konferensi pers virtual, Jumat, 29 Desember 2023. Investor pelopor yang telah melaksanakan groundbreaking tahap pertama, kata dia, sebanyak 4 investor. Pertama ialah Konsorsium Nusantara untuk beragam proyek yang berisi Agung Sedayu Group, Adaro, Sinarmas, Pulau Intan, Salim Group, Astra, Mulia Group, Barito Pacific, Kawan Lama, serta Alfamart. Dari daftar teranyar, ada 2 nama investor baru, yakni Alfamart dan Kawan Lama Group. Sebagai informasi, Alfamart merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket, dengan nama Alfamart, Alfamidi, hingga Lawson. Kemudian Kawan Lama Group memiliki lebih dari 30 merek usaha di berbagai sektor, mulai dari retail hingga makanan dan minuman. Beberapa merek terkenal yang dikelola Kawan Lama adalah AC Hardware, Informa, dan Catime. Ini konglomerat yang punya track record dan punya sebuah jiwa kepeloporan untuk bangun IKN, ucap Agung. Selain Konsorsium Nusantara, investor lainnya adalah Fasanta Innopark yang membangun hotel, RS Abdi Waluyo untuk rumah sakit, dan FIFA untuk pelatihan sepak bola internasional. Total dari investasi 4 investor yang telah groundbreaking pada tahap pertama itu, kata Agung, mencapai 23,1 triliun rupiah, atau menjadi porsi terbesar dari total kucuran investasi 2023 yang 41 triliun rupiah. Heboh proyek IKN di stop warga gara-gara isu lahan, Kementerian ATR buka suara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, angkat bicara terkait video yang viral di media sosial terkait adanya masyarakat yang menyetop proses konstruksi proyek IKN. Dalam video yang diunggah akun Zernol Violet dinarasikan bahwa pemilik tanah menghentikan paksa pekerja konstruksi yang tengah melakukan penanaman pipa air karena belum menerima uang ganti rugi pembebasan lahan. Welcome to IKN. Seorang warga di Desa Sepaku, Penajam Pasir Utara paksa stop pekerja yang tanam pipa air ke IKN di tanah miliknya yang belum dibayar haknya oleh pemerintah, demikian tulis akun tersebut di media sosial X. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Suyus Windayana, memastikan bahwa proses pembebasan lahan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, di IKN sudah sepenuhnya dilakukan. Harusnya yang di KIP yang dibangun sudah dibebaskan. Nanti saya cek dengan Dirjen Pengadaan Tanah, Kanwil BPN Kaltim, Kantor Pertanahan dan juga tentunya dengan Kementerian PUPR terkait permasalahan tersebut, kata Suyus kepada Bisnis, dikutip Rabu, 3 Januari 2024. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah, Kanwil, BPN Kalimantan Timur, Asnaedi Sitaka, menjelaskan bahwa lokasi terjadinya penyetopan proses konstruksi itu terjadi di pembangunan SPAM, Sistem Pengelolaan Air Minum, yang areanya sudah dilakukan pemberian ganti rugi. Asnaedi merinci, saat ini pihaknya telah melakukan pembebasan lahan pada 156 bidang tanah dari total 161 bidang tanah yang perlu dibebaskan. 63 bidang tanah dibayarkan ke pihak yang berhak sementara 93 bidang lainnya melalui konsinyasi, jelasnya saat dihubungi Rabu, 3 Januari 2024. Lebih lanjut, Asnaedi menjelaskan, 93 bidang lahan yang pembebasannya dilakukan lewat proses konsinyasi dilakukan karena adanya perbedaan antara dokumen kepemilikan dengan data penugasan. Adapun, keseluruhan bidang tanah tersebut merupakan kawasan transmigrasi, dengan data kepemilikan berikut petanya telah terbit sertifikat. Namun, sebagian besar hanya melampirkan alas hak SKT, surat keterangan tanah. Juga ada perbedaan antara data sertifikat dengan yang menguasai, sehingga untuk lebih amannya kita konsinyasi, pada 93 bidang tanah dimaksud, ujarnya. Kendati demikian, Asnaedi menjelaskan bahwa memang terdapat beberapa area lahan yang hingga saat ini belum dilakukan pembebasan. Namun, dia tidak merinci di mana saja lokasi tanah tersebut. Ada 5 yang belum, rinciannya, 2 bidang tanah kas desa, 1 bidang diajukan konsinyasi dan 2 bidang menunggu surat persetujuan bayar LMAN, ungkapnya.